Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alifia Nisa dengan nomor NPM 1210026 dari kelas H dengan Ibu dosen Listia Dinita. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas perancangan ruang dalam saya yang bertemakan coworking space. Yang pertama ada identifikasi masalahnya. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif di coworking space memerlukan beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya pada coworking space yang terletak di Jalan Raya Margonda Depok ini memiliki konsep modern tropis yang bertujuan menciptakan bangunan yang hemat energi. Tetapi perlu diperhatikan masalah sirkulasi udara dan pencahayaan di dalam ruangan. Kualitas udara yang buruk di sekitar tapak menjadi faktor utama ketidaknyamanan pengguna di dalam ruangan. Kondisi cuaca yang panas dapat membuat ruangan menjadi tidak nyaman dan pengguna menjadi kurang fokus dan produktif dalam bekerja. Untuk mengatasi masalah sirkulasi udara, perlu diambil langkah-langkah yang sesuai dengan konsep tropis yang hemat energi. Salah satu solusi adalah memperbaiki sistem ventilasi di dalam ruangan, sehingga udara segar dapat mengalir dengan baik dan tanpa membahayakan privasi atau mengganggu konsentrasi penggunanya. Untuk mengatasi masalah pencahayaannya pada ruang dalam, dapat diatasi dengan adanya bukaan yang luas seperti jendela ataupun ventilasi di dalam ruangan. Selain berguna sebagai jalannya sirkulasi udara, tetapi dapat berfungsi sebagai pencahaya alami yang masuk ke ruang dalam. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif di coworking space, pengguna dapat bekerja dengan lebih fokus dan juga efektif. Lalu selanjutnya ada tabel pengguna dan aktivitas. Yang pertama ada pengunjungnya itu sendiri, lalu pengelola manajer, pengelola customer service, pengelola cleaning service, dan juga pengelola teknisinya. Selanjutnya ada analisis sirkulasi. Untuk dana coworking space ini didesain dengan cukup terarah dan cukup baik sehingga memudahkan pengunjung untuk menavigasi ruangan dengan mudah. Setelah memasuki gedung nomor 1, pengunjung akan langsung disambut oleh resepsionis yang ramah dan dapat membantu. Ruang tunggu yang terletak di sisi kanan resepsionis sangat nyaman dan menyediakan tempat duduk yang cukup banyak, sehingga pengunjung dapat menunggu dengan santai sebelum memasuki area coworking. Setelah melewati ruang tunggu, pengunjung akan masuk ke dalam area coworking yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang fleksibel. Pengunjung dapat memilih meja dan kursi sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Selain itu, pengunjung juga dapat memilih antara dua kategori tipe coworking yang tersedia. Yang pertama, tipe coworking private yang cocok untuk orang yang ingin kerja sendiri, tenang. Di sini pengunjung dapat menggunakan satu meja, satu kursi, dan juga bilik kecil untuk privacy yang lebih baik. Lalu yang tipe kedua adalah tipe publik yang terdiri dari satu meja besar tanpa sekat memisah yang dapat ditempati oleh banyak orang, cocok untuk orang yang ingin bekerja bersama, meeting, ataupun kerja kelompok, dan lainnya. Keseluruhan konsep ruangan yang terbuka membuat dana coworking space ini terlihat lebih luas dan memudahkan pengunjung untuk bergerak dan berkumpul di ruangan. Lalu selanjutnya ada analisis view dari dalam dan dari luar. Untuk bangunan coworking space ini memadukan konsep uh, nuansa tropis dan yang memikat. Salah satu ciri khasnya yaitu tampilan view mengutamakan konsep open space. Ruang kerja bersama dirancang dalam bentuk lingkaran yang elegan menciptakan atmosfer yang terbuka, menyatu, dan juga kompak. Selain itu, dinding-dinding coworking space ini menjadi bagian penting untuk menghadirkan suasana tropis. Motif warna ini terinspirasi oleh bentuk geometris yang tumpul dengan dominasi warna biru laut, green emerald, dan juga beige. Ketiga warna ini memberikan kesan segar alami dan tropis yang khas. Warna biru laut mencerminkan keindahan lautan, sementara green emeraldnya sendiri mengingatkan pada daun yang hijau di kehidupan tropis, hutan tropis. Lalu selanjutnya untuk temanya itu sendiri yaitu modern tropis. Untuk detail dari modernnya itu, konsep modern dalam interior mengacu pada penggunaan elemen minimalis, garis bersih, kecenderungan warna netral. Desain modern seringkali mengutamakan sederhana, fungsional, dan juga tampilan yang bersih. Pencahayaan yang baik juga, tatanan ruangan yang teratur, fungsional juga menjadi ciri khas konsep modern dalam interior. Selanjutnya untuk tropisnya sendiri adalah gaya desain yang terinspirasi oleh keindahan alam tropis dan menggunakan warna-warna yang cerah, tekstur alami, material organik seperti kayu, bambu, anyaman. Lalu desain tropis ini mencakup penggunaan ventilasi yang baik dan pemanfaatan cahaya alami untuk menciptakan suasana yang santai dan nyaman. Alasan dari pemilihan tema tersebut ini adalah karena cocok dengan iklim tropis di Indonesia. Alasannya adalah karena menggunakan bahan alami seperti kayu dan bambu yang mudah ditemukan di Indonesia, menerapkan cahaya alami dan ventilasi yang baik untuk mengurangi penggunaan energi buatan, mempertimbangkan suhu tinggi dan memanfaatkan tanaman tropis untuk di dalam ruangan
untuk menciptakan sirkulasi udara yang baik, menciptakan suasana hangat dan nyaman melalui penggunaan warna alami dan tekstur alami, menghadirkan koneksi dengan alam melalui penggunaan tanaman di dalam ruangan, dan inspirasi dari alam Indonesia seperti pantai atau hutan tropis, serta dapat memasukkan seni tradisional Indonesia yang sebagaimana sudah diterapkan oleh di fasad bangunan tersebut, yaitu motif batik Kawung. Tetapi untuk pemilihan tema tropis dalam interior ini memiliki beberapa aspek negatif seperti masalah kelembapan, kerawanan terhadap hama, perawatan yang intensif, kesulitan penyesuaian dengan gaya hidup, keterbatasan, dan fungsionalitasnya sendiri. Solusinya, solusi desain untuk mengatasi aspek negatif tema tropis ini dalam interior tetap mempertahankan nuansa tropisnya yang hangat dan alami, namun dengan penekanan pada elemen-elemen yang lebih elegan, fungsional, dan juga bersih. Dalam menghadapi masalah kelembapan, dapat menggunakan bahan-bahan yang tahan terhadap kelembapan seperti penggunaan lapisan anti jamur. Lalu untuk menjaga fungsionalitas ruangan terhadap ruangan itu penting untuk memilih furnitur dan aksesoris dengan desain yang sederhana dan ergonomis. Gaya minimalis dengan garis yang bersih juga dapat memberikan kesan yang elegan. Selanjutnya ini ada denah keseluruhan dari lantai 1, ada ruang private, ada resepsionis, ada ruang kerja bersama, ada ruang meeting, dapur, dan ruang print. Lalu selanjutnya ini adalah ada detail dari denah peruangannya, lobby, private pertama, private kedua, ada juga ruang meeting. Lalu nih denah selanjutnya ada dapur, ruang print, denah ruang kerja bersama yang berbentuk lingkaran. Lalu ada potongan A dan potongan B. Pada sisi sebelah kiri didominasi oleh warna beige color, yaitu warna yang dominan di bangunan ini. Lalu untuk kusen-kusennya yaitu memiliki material yang menggunakan aluminium warna hitam. Untuk material dari ruang tunggunya sendiri, sofa ruang tunggu ini memakai kulit sintetis warna ivory atau warna putih. Untuk tulisan cost space-nya ini menggunakan material cermin. Untuk bilik-biliknya ini menggunakan material wood plastic panel. Plafonnya memakai plafon gypsum dengan down ceiling, lalu juga handrailingnya aluminium. Ini ada juga potongan CC dimulai dari ruang meeting, musola, toilet, ruang print, dapur, ruang kerja private, ada sirkulasi jalannya juga, baru ruang kerja private lagi. Lalu untuk detail arsitekturnya ini, saya menggunakan ornamen dinding yang didominasi oleh warna biru laut dan juga warna kayu muda. Ini ada beberapa 3D-nya. Yang pertama ada dari 3D resepsionisnya, ada ruang kerja private pertama dan juga ruang tunggunya. Ini ada 3D dari ruang kerja bersama yang berbentuk lingkaran, ruang meetingnya, ruang kerja private 2, dan juga dicampur dengan ruang kerja bersama. Dapat dilihat di sini ada ventilasi yang terbuka membentuk batik kaum sesuai dengan fasadnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.